Malam ini saya akan membahas pelet gondomait. Gondomait itu seseorang yang meninggal dunia ketika akan datang bulan. Karena bahayanya pelet gondomait ini, ketika target terkena oleh pelet gondomait, maka akan kurus kering dan linglung. Minyaknya itu ketika kita ritual, makanya gondomait anggaplah kain kapan. Nanti kan kita buat kain kapan simulasinya, kain kapan. Nanti di atas itu disiram dengan minyak gondomait tersebut. Artiannya untuk mengundang, hei kamu hadir, nih makanan kamu, saya kasih makan. Andai ditanamnya 1 jengkal, dia akan naik. Oh gitu. Dia akan naik. Berarti bakal naik terus tuh. Naik ke atas. Apalagi si target bertahan sampai linglung, sampai kurus kering, ini udah di atas. Ya, Ki Aji Al-Madani. Selamat malam, Ki. Malam. Selamat datang lagi nih di Sedikit Misteri. Nah, Ki, kabar? Alhamdulillah baik. Malam ini ada sesuatu yang spesial nih dari Ki Aji nih. Apa yang mau kita bahas nih buat Sedikit Misteri? Oke, malam ini saya akan membahas pelet gondomait. Gondomait. Kata-katanya serem banget, Ki. Gondomait, Ki. Iya. Gimana, Ki? Kok bisa menamakan gondomait itu gimana ceritanya, Ki? Karena kalau kita buka mitosnya, yaitu gondomait itu seseorang yang meninggal dunia ketika akan datang bulan. Entah itu perawan ataupun tidak. Yang pastinya ketika datang bulan, beliau meninggal dunia. Itu yang sangat sulit dicari. Berarti kan posisi wanita tersebut yaitu dalam keadaan kotor. Makanya disebut pelet gondomait. Ketika wanita meninggal dunia dalam keadaan datang bulan atau haid, keadaan kotor. Iya, kotor. Disitulah bersarangnya jin atau makhluk-makhluk astral tak kasat mata. Dia akan hadir. Sangat suka sekali. Artinya itu kumpul tuh di mayat itu, Ki? Kumpul di mayat tersebut. Maka dapat diartikan pelet ini memang super ekstrim dan memang bener-bener wah ngeri banget. Maka sampai dinamakan pelet gondomait. Kental dengan black magic ya, Ki? Black magic. Ngambilnya, maksudnya kita tuh ngambil apa gimana, Ki, di kuburan mayat itu? Bukan diambil. Jadi gini, intisarinya ataupun rasanya kita ambil. Energinya yang kita ambil. Karena meninggalnya seorang yang pas datang bulan atau haid, itu berkumpulnya jin marakayangan. Nah, itu kita ambil, kita serap energinya, yang bahkan energi tersebut ketika seseorang terkena pelet gondomait tersebut, maka akan linglung dan kurus kering. Kalau memang dia bertahan, ketika hantaman pelet itu saya hantamkan dengan energi yang ada di tempat tersebut, kita ambil, kita serap, kita hantarkan, kita kirim kepada seseorang ataupun targetnya, maka seseorang akan linglung dan kurus kering. Ada resikonya ketika Ki Aji ngambil energi itu? Ada resikonya pastinya. Karena kita gesekan dengan makhluk-makhluk astral, tidak sembarangan. Dan ada waktunya, ada jamnya. Pelet ini kan sebetulnya tidak untuk umum sebetulnya. Ini simpanan yang mana saya punya nenek moyang dulu, ya kan? Bahkan ini pun saya baru menemukannya lagi. Di kitab Buhun itu ada. Saya buka itu ada. Namanya pelet gondomait. Nah, karena dari Ganjil Misteri ini memang tayangan yang sangat luar biasa, dan saya suguhkan bahwa pelet gondomait itu memang ada.
Artinya Ki Haji pernah dong. Kenapa Ki Haji berani bilang pelet gondomayit, berarti pernah. Kalau memang terpaksa, saya lakukan, saya pergunakan pelet ini. Karena bahayanya pelet gondomayit ini, ketika target terkena oleh pelet gondomayit, maka akan kurus kering dan linglung. Bahaya dong. Sangat bahaya. Tapi pernah dilakukan sama Ki Haji? Pernah lah beberapa kali. Kalau memang mendesak ya. Seperti contoh memberikan pelajaran. Seperti cowoknya misalkan nih laki-laki. Berarti kan yang datang kepada saya kan perempuan. Iya. Meminta supaya targetnya laki-laki tersebut memberikan pelajaran. Seperti contoh, si perempuan ini meminta kepada saya sudah habis-habisan nih. Ya kan? Bahkan sudah dimakan. Arti dimakan tersebut, badannya sudah hubungan badan. Berarti kan banyak yang dirugikan. Dari badannya iya, dari finansialnya iya, bahkan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu diberikan pelajaran. Supaya si target tersebut, si laki-laki tersebut bertekuk lutut di hadapan si peminta pelet kepada saya, si perempuan tersebut. Ki, sebelum dia melakukan ritual seperti ini, berarti Ki Haji ngasih tahu dong resikonya itu. Pasti, saya jabarkan dulu semua. Saya jabarkan semua. Tapi tetap dia mau melakukan itu. Karena sakit hati, keadaan gelap, ya kan? Ingin seolah-olah dendamnya terbalas, kalau seolah seperti dendam, ingin puas. Ini bahaya. Bahaya banget, berarti bisa memakan yang memintanya buat melakukan pelet gondomayit ini. Balik ke dia ibaratnya gitu. Iya, seperti contoh bertahan nih. Di bawah alam sadar dia sudah terkena nih pelet gondomayit. Tapi dia bertahan. Bertahan berarti ada yang dibenteng gitu. Satu contoh, dia punya pegangan. Ataupun memang rasa rindu dan kangen itu memang sudah ada dalam batiniah dia, zohiriah dia, batiniah dia ada. Cuman karena sisi manusianya ego ditahan, itu akan kurus kering dan linglung. Itu yang akan terjadi. Efeknya berasa itu makan waktu berapa lama? Kalau yang sudah sampai 21 hari sampai 40 hari. Linglung tuh orang? Linglung. Kasian juga dong dia. Ya karena memang saya sampaikan tadi ekstrim. Bisa mengakibatkan kematian? Bisa berarah ke sana sampai kematian, berujung kematian. Karena melakukan penguburan ini pun seperti contoh medianya foto ataupun boneka kita buat, kita kubur di tempat-tempat keramat yang mana tempat keramat itu belum pernah dikunjungi orang lain. Suatu contoh yang pernah saya lakukan yaitu di atas gunung Salak ataupun bisa digantung di atas pohon besar. Oke, ini berarti secara nggak langsung pelet ini, sorry Ki ya, kayak santet dong. Secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, artinya gini, pelet dengan santet beda tipis. Hampir sama, cuman caranya berbeda. Kalau santet itu menyakitkan tubuh seseorang ataupun fisik, kalau pelet kebalikannya itu untuk meminta asiat atau belas kasihan. Nah, tapi kan Ki Haji tadi apa itu orang linglung, nggak ibaratnya kagak sadarkan diri apa gimana? Ya linglung, saking cintanya, saking sayangnya. Linglung lupa segala-galanya. Sama orang tua lupa, saudara lupa, sama siapapun lupa. Orang linglung gimana sih? Tapi sama tuh cewek ingat dia terus. Ingat dia terus. Yang di message dia tuh cewek. Cewek terus. Kerja apa semua nggak mau. Makanya kalau tidak terpaksa tidak saya lakukan karena kasihan. Tahu ini bereaksi dari mana? Kan kita ibaratnya kan ngobat ini kan dari jarak jauh nih. Kita nggak tahu targetnya di mana. Tiba-tiba kok Ki Haji bilang dia bakal linglung. Tahu dari mana? Oke. Per 3 hari sekali itu saya datang ke tempat yang saya kubur tersebut, dikubur ataupun digantung di pohon yang besar. Jadi saya lihat, jadi ada ciri sesuatu kalau memang kena ataupun tidak. Suatu contoh ciri gini, misalkan yang dikubur nih ya, yang dikubur itu secara tidak langsung kain kapan itu naik ke atas. Kalau dikuburnya misalkan setengah meter, pasti dia akan berubah, akan naik. Itu cirinya.
Makanya tidak banyak orang yang mengetahui dan bisa melakukan pelet gondomait ini. Dan praktisi-praktisi lain pun jarang yang memiliki pelet gondomait ini. Satu resiko, dua memang ini warisan. Oh, nggak sembarangan berarti dong? Tidak sembarangan. Dan nggak bisa dipelajarin? Bisa dipelajari, tapi kan kembali lagi kepada dia punya keturunan, ada nggak, mempunyai nggak? Oh, kalau dia nggak ada terah nggak bakal mempan? Bukan tidak ada terah, bukan. Selama ini saya belum pernah mendengar seseorang yang memiliki pelet gondomait. Pelet gondomait itu permanen apa enggak? Tergantung Dari apa tuh? permintaan dari saya punya klien seperti kontrak. Kontrak itu artinya memberi pelajaran. Ki, nanti ketika misalkan dendam sudah terbalas, lepaskan Ki. Kok bisa dilepas? Bisa. Karena kan saya yang buat. Ataupun dia minta, Ki, biarin aja. Nah sudah. Jadi wah sangat luar biasa karena pengerjaannya tidak sembarangan, menarik energi ataupun auranya pun tidak sembarangan. Ada jam, ada waktu tertentu. Misalkan di waktu asar ataupun mau maghrib. Nah, para malikul jin tersebut kumpul. Dan demit gentayangan tersebut kumpul misalkan mau maghrib. Di situ kita mulai. Kita mengambil energi tersebut dan mulai melakukan ritual. Karena tidak sembarangan. Kalau untuk mahar saya tidak menyebutkan di sini. Ya kan, kalau memang artinya ada niatan, tapi untuk hal yang baik saya pun tidak mengajarkan hal yang negatif, tidak. Yang baik, ya kan, yang baik silakan datang aja ke padepokan saya untuk konsultasi lebih lanjut. Karena kan kasihan, kebutuhan seseorang itu tidak orang tersebut yang datang ke kediaman saya, ya kan, ada yang punya duit, ada yang tidak. Kalau yang tidak punya duit gimana? Kan kasihan. Kita tanya dulu, kalau memang betul-betul butuh bantuan saya bantu. Oke, ini kan ibaratnya Ki Haji mencari nih yang meninggal dalam keadaan kotor. Oke. Berarti ada effort dong Ki Haji mencari dimanapun. Oh, pasti butuh perjuangan, ya kan? Butuh tenaga, energi, finansial dan lain-lain untuk mencari seseorang yang meninggal dalam keadaan happy. Kalau bahasa manusia itu, saya kan ada mediasi dengan beliau, ya kan? Suatu contoh saya hadirkan salah satunya, nah itu dengan kita mediasi dengan makhluk-makhluk astral tersebut, ataupun memang ada cara tersendiri yang mana tidak saya bisa sampaikan di sini, karena takut mengetahui nanti bisa diikuti oleh seseorang, disalahgunakan, kayak gitu. Makanya pelet ini sebetulnya sangat rahasia. Tapi tetap Ki Haji nih ngebentengin si yang peminta ini biar nggak berbalik. Ya pasti saya tidak gegabah. Saya melakukan ataupun mengambil tindakan tersebut untuk si target. Takut kan dia punya pegangan berbalik kepada yang minta kepada saya kan. Pastinya saya tidak gegabah dalam bertindak dan segala macamnya. Pasti saya lihat dulu. Kalau sekiranya beresiko untuk saya, beresiko untuk peminta pelet kepada saya, ya kan, mau nggak mau saya berikan perisai. Oke, ini kan jatuhnya pelet ya? Pelet. Pelet ini bekerja berarti dengan satu target. Kan biasa kalau pelet yang biasa-biasa tuh bisa kesebar tuh auranya ke yang lain juga bisa kena gitu loh. Berarti pelet cinta lah, dia pakai pelet atau minyak, diolesin, semua tuh bisa. Lebih berarti dia bisa bikin orang terpesona gitu. Nah kalau pelet ini 1-2 titik doang gitu. Maksudnya untuk umum? Iya, nggak bisa nyebar, tapi dengan dia cuma bisa satu target doang. Kalau ini khusus untuk satu target, tidak bisa untuk umum. Yang bisa umum itu disebutnya ASEAN. ASEAN itu kan ada dua, ada ASEAN khusus dan umum. Kalau ini khusus. Oke Ki, ini Ki Haji bawa bahan-bahannya alat-alat nih buat mengerjakan itu, bisa tahu Pak Haji? Ini hanya sebagai suatu contoh aja. Sebetulnya tidak begini aslinya.
ya kan? Ekstrim ya. Lebih ekstrim. Karena di malam gelap gulita, di malam-malam tertentu yang mana menjadi malam sakral untuk pelet Gondomait. Jadi tidak seperti ini aslinya. Di atas gunung ataupun di tempat makam yang belum pernah dijarahi atau didatangi seseorang. Itu tugas saya untuk mencari supaya suksesnya berjalannya pelet Gondomait ini. Oke, Ki, saya potong. Saya sempat lupa. Katanya sih, kalau kita pengen ngejen orang atau mengangkat orang, emang benar Ki, harus dicari hari apa sih atau tanggal apa sih, benar sih? Ada sebagian mengatakan seperti itu. Misalkan suatu contoh, lahir hari Selasa, apa sih hari apa, dihantam hari apa sih? Ada sebagian praktisi yang mengatakan seperti itu, tidak untuk Ki Haji. Ada jam-jam namanya, kalau Banten tuh disebutnya ada jam, disebutnya bahasa kasar ya, bahasa kasarnya itu jam yang bisa tembus. Suatu contoh, kita melakukan hal yang tidak baik, mengambil barang seseorang dalam keadaan rame, ada yang jaga di pos ronda atau kita bawa aja nggak jadi masalah, seolah-olah seperti halimun, tidak terlihat. Sekarang kalau bicara hari naas terus selalu hari naas, mau kapan mengerjakannya? Kapan dia mau bereaksi ya? Iya, kan dalam hitungan menit, detik itu kan berubah. Sekarang di sini kita bisa tertawa, besok nanti kita keluar dari sini bisa menangis. Iya. Kenapa harus nunggu naas? Misalkan ada juga di sebagian lagi yang ilmu-ilmu hikmah, palakiyah kayak gitu dihitung sama dia, ya kan? Dihitung. Itu belum tentu kebenarannya. Bisa meleset. Bahkan bisa jadi kufur kalau buat versi saya. Karena kenapa? Hitungan yang belum pasti. Seperti orang meramal, bukan ilmu pasti, bukan, nggak bisa. Gitu. Jadi akhirnya berangan-angan. Oh, tanggal sekian kamu bakal dapat duit. Orang yang datang sudah di palakiyah nih dibaca. Kamu nanti tanggal sekian, bulan sekian, nanti kamu bakal kedatangan tamu. Orangnya begini-gini. Contohnya, itu datang kalau bawa duit. Orang akan berangan-angan, berhalusinasi. Wah, nanti gua tanggal sekian nih ada orang datang nih bawa duit. Hitung-hitungan palakiyah tuh. Kenyataannya nggak datang. Kan kasihan orang. Kalau memang akurat hitung-hitungan palakiyah tersebut. Jadi kalau buat versi saya, yaitu kalau memang betul ada hitungan hari naas itu, ya kan, silakan mau gue pakai. Tapi buat di versi Ki Haji, tiap detik, tiap waktu itu berubah. Saya perhatiin kalau ritual-ritual itu harus ada bunga Ki. Bunga buat apa sih? Simbol, wewangian, berwarna. Kalau memang pertanyaan seperti itu, orang meninggalnya pakai bunga, kenapa? Nah, iya. Ayo kan kayak gitu. Supaya wangi. Banyaklah silokanya atau simbolnya, artinya banyaklah. Kalau di dunia spiritual mungkin bisa menyambungkan koneksi dengan para gaibiyah, tapi dengan bunga-bunga tertentu. Suatu contoh, kantil kuning, kantil putih, kantil merah kan beda-beda. Ada kenanga, ada melati, itu fungsinya beda-beda. Dan mitosnya pun berbeda-beda. Keyakinan orang Jawa Barat, keyakinan orang Jawa beda-beda. Nah, ini saya bingung nih, apaan tuh Ki ya? Kondom mayat Turki, itu apa sih Ki? Minyaknya ada minyak khusus. Minyaknya itu ketika kita ritual anggaplah makanya Gondomait, anggaplah kain kapan tersebut, nanti kan kita buat kain kapan simulasinya, kain kapan nanti di atas itu disiram dengan minyak Gondomait tersebut. Artiannya untuk mengundang, hei kamu hadir, nih makanan kamu, saya kasih makan. Saya perintah dia minta diupahin. Saya perintah dia, mana makanan saya? Kayak gitu ya. Semua nggak ada gratis ya? Nggak ada. Jin pun juga minta effortnya juga. Sama semuanya. Orang minta kekayaan dan minta nyem orang, sama. Ya sudah, ketika sudah disiramkan ke atas kain kapan tersebut, maka yang terjadi dia akan bantu kita.
karena langsung ya? bekerja kayak gitu. Oke Ki, coba Ki kita praktekkan langsung Bang. Gimana? Oke. Anggaplah ini boneka yang kita buat dadakan. Boneka si target. Iya, anggaplah boneka untuk si target khususnya. Ataupun fotonya. Yang kita buat dadakan bonekanya, tidak bisa beli, tidak bisa. Kita buat dadakan karena ada sesuatu di dalamnya. Jadi harus jahit sendiri, kain kapannya cari sendiri, tidak bisa beli. Karena tidak akan sempurna keilmuan pelet gondomayit ini. Anggaplah begitu ya. Nah, nanti kita bungkus dengan kain kapan, asli kain kapan. Lu nih nggak takut dipraktek yang betul kayak gini gitu? Kenapa? Lu nggak takut dipraktek yang betul kayak gini? Nanti juga kualat. Contoh bagaimana nih? Oh berarti harus berbentuk mayat gitu ya? Iya. Cukup deh 3. Iya. Nah, satu contoh ini sudah saya gali nih, Iya. tanah. Kuburan ya? Oke. Bukan saya pendam di kuburannya, Iya. tapi agak jauh lah, tidak boleh. Yang sekiranya tepat lah Tepat ya? kita menempatkan untuk melakukan ritual gondomayit ini. Artinya seberang tempat ya? Tidak bisa, apalagi makam-makam wali nggak bisa, Iya. nggak bisa. Iya. Oke. Sudah nih ya cerita ini. Nah, ini kan minyak gondomayitnya ya. Saya tidak akan pakai ini. Saya pakai ini contohnya. Kita siram di sini. Kayak gitu. Kita ritual segala macam rapi, kita kubur, maka kita tutup dengan bunga di atasnya. Nah, yang tadi ente sampaikan ke saya yaitu Ki, reaksinya ataupun yang terjadi ketahuan seperti apa sih? Ya kan? Andai ditanamnya 1 jengkal, dia akan naik. Oh gitu. Dia akan naik. Berarti bakal naik terus tuh. Naik ke atas. Apalagi si target bertahan sampai linglung, sampai kurus kering, ini udah di atas. Karena alam. Nah, si benda ini berarti kita pocong kecil ya. Ada maksud tanda-tanda gak? Ada berubah warna apa gimana gitu? Ini. Nantinya agak kemerahan dia. Kain kapannya agak kemerahan nantinya. Kalau memang kita gali atau kita lihat wujudnya kemerahan. Sesuai yang tidak tadi kita sampaikan, yaitu orang yang meninggal dunia keadaan happy. Cukup ekstrim juga ilmu ini Ki ya? Ngeri. Saya pun kalau tidak terpaksa tidak akan saya lakukan. Dia melayang ini sampai berapa lama? Sesuai nanti kita lihat nih. Misalkan 3 hari saya lihat nih sudah berubah. Nanti dilihat lagi sudah berubah. Ya sudah. Berarti sudah aktif. Tinggal nanti yang meminta kepada saya, yang datang kepada saya, info kepada saya. Ki begini misalkan. Kayak gitu. Oke. Ki Haji mempraktekkan eksklusif pertama di ganjil. Lu nggak takut di praktek yang bentuk lain? Kualat. Kenapa saya bilang kualat? Ya kan? Mereka nggak tinggal diem, orang-orang di belakang saya. Artinya sembarang ya? Nggak sembarangan. Sekarang saya tanya balik. Ada nggak yang pernah mempraktekkan atau mendatangkan memakai pelet gondomayit?
Makanya memang tidak ada. Tapi sebenarnya mereka tahu ilmu ini. Yang lain spiritual. Belum tentu tahu. Ini pun saya buka di buku buhun yang nggak tahu tahun berapa deh. Kertasnya udah pada kuning, bukan kertas kalau sekarang kertas, kalau dulu tuh tebel, cuma sudah kuning. Nah setelah bekerja semualah, berarti gitu, udah terlaksana semua gitu. Dia pengen si klien Ki Haji ini pengen udah lagi kasihan. Nah itu gimana tuh gitu? Itunya reaksinya gimana? Yang tadi saya sampaikan, ya kan? Enggak, bedanya ini nih kan melayang nih. Itu gimana sih dia? Kebakar apa ya gimana? Tergantung, makanya kalau memang tidak diangkat, artinya tadi saya sampaikan kontrak, nanti ini habis dimakan. Dimakan apa nih? Ulat atau apa? Itu makhluk-makhluk itu. Oh, boleh kayak jin ya? Yang pada akhirnya berujung kematian. Ya kalau orang sudah kurus kering, linglung coba. Iya. Berarti kan udah tidak bisa diajak ngobrol. Kalau saya hanya menyampaikan, seburuk apapun keilmuan, sebaik apapun keilmuan, ya kan, tetap kita berada di jalur kebaikan, berada di jalur ridhonya Allah. Ya, walaupun kita bisa untuk melakukan hal-hal negatif, melakukan menyantet orang dan yang lain-lain, ataupun menyakiti orang lain, tetap kita pakai jalur kebaikan dan mencari ridhonya Allah. Ini pun saya lakukan kalau keadaan terpaksa. Kalau memang tidak terpaksa, tidak saya lakukan. Karena kan tidak boleh menyakiti seseorang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pemirsa Ganjil Misteri malam ini.